Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Alia Latifah. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2460019. Dan yang terhormat Ibu Neng Asia SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi sesuai dengan ketentuan ujian akhir semester. Pembahasannya meliputi sistem informasi akuntansi berbasis komputer, siklus produksi dan sistem buku besar, laporan serta pengendalian internal, tren dan isu terkini, serta yang terakhir evaluasi sistem informasi akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA merupakan bagian penting dalam organisasi karena berfungsi menyediakan informasi keuangan yang digunakan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Tanpa sistem yang baik, perusahaan akan kesulitan mengontrol transaksi serta menilai kinerja keuangannya. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer ialah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan. Dengan bantuan teknologi komputer, sistem ini menghasilkan informasi akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya, sehingga membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis maupun operasional. Dibandingkan sistem manual, sistem berbasis komputer 1. Mengurangi kesalahan pencatatan manusia. 2. Mempercepat proses pengolahan data. 3. Meningkatkan efisiensi kerja. 4. Menyediakan laporan secara real-time. Dalam prosesnya, setiap transaksi seperti penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas akan diinput ke sistem data tersebut, diproses secara otomatis sesuai standar akuntansi, disimpan dalam database, lalu menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Contoh software yang digunakan perusahaan antara lain Accurate Accounting, Mayop Accounting, Odoo ERP, SAP ERP, Financial Accounting Module. Adapun studi kasus nyata dari PT Unilever Indonesia, yaitu perusahaan menggunakan sistem ERP berbasis SAP untuk mencatat seluruh transaksi perusahaan. Dengan sistem ini, data keuangan dapat dipantau secara real-time, laporan dihasilkan lebih cepat, serta pengendalian biaya menjadi lebih efektif. Hal ini membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan manajemen secara tepat. Setelah memahami sistem berbasis komputer, selanjutnya kita bahas siklus produksi dan peran buku besar dalam pencatatan biaya produksi. Siklus produksi merupakan rangkaian aktivitas yang dimulai dari perencanaan produksi hingga produk selesai dan siap dijual. Dalam siklus ini terdapat beberapa tahap, yaitu 1. Perencanaan kebutuhan produksi, 2. Pengadaan bahan buku, 3. Proses produksi, dan terakhir produk jadi dan siap dijual. Selama proses produksi, perusahaan mencatat 3 komponen biaya utama, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Semua transaksi dicatat dalam sistem buku besar. Buku besar berfungsi sebagai pusat pencatatan yang mengelompokkan transaksi ke dalam akun-akun sehingga memudahkan penyusunan laporan keuangan dan perhitungan harga pokok produksi. Contoh aplikasi yang digunakan yaitu SAP ERP, Produksi Planning dan Costing, Oracle Manufaktur dan Cost Management, Odoo Manufacturing Module, dan yang terakhir Microsoft Dynamics 369 Finance. Adapun studi kasus nyata dari PT Indofood CBV, perusahaan mencatat bahan baku seperti tepung, minyak, dan bumbu. Kemudian mencatat biaya tenaga kerja dan biaya listrik mesin sebagai overhead. Semua biaya dirangkum di dalam buku besar. Untuk menghitung harga pokok produksi, informasi ini digunakan untuk menentukan harga jual serta mengendalikan biaya produksi agar tetap efisien.
Setelah pencatatan transaksi produksi dilakukan, tahap berikutnya adalah pelaporan dan pengendalian internal. Dalam sistem informasi akuntansi menghasilkan laporan keuangan otomatis seperti 1. Laporan laba rugi untuk melihat keuntungan perusahaan. 2. Neraca untuk mengetahui posisi keuangan. 3. Laporan arus kas untuk melihat aliran kas masuk dan kas keluar. Laporan ini digunakan manajemen untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan membuat keputusan bisnis. Selain pelaporan SIA, juga berperan dalam pengendalian internal. Pengendalian internal bertujuan 1. Memastikan transaksi dicatat dengan benar. 2. Mencegah kesalahan dan kecurangan. 3. Melindungi aset perusahaan. Pengendalian tersebut dilakukan melalui hak akses pengguna, otorisasi transaksi, dan audit trail atau jejak transaksi. Contoh aplikasi yang digunakan yaitu SAP Financial Reporting dan Audit Trail, Oracle NetSuite Reporting, QuickBooks Accounting, dan Xero Cloud Accounting. Adapun studi kasus nyatanya dari Alfamart, yaitu perusahaan menggunakan sistem kasir terintegrasi. Kasir hanya dapat memasukkan transaksi, sementara perubahan harga dikontrol pusat. Semua transaksi terekam otomatis, sehingga jika terjadi selisih kas dapat dilacak melalui audit trail. Hal ini membantu meningkatkan akurasi pencatatan dan mencegah kecurangan. Selanjutnya kita akan membahas tren dan pengembangan terbaru dalam sistem informasi akuntansi yang banyak diterapkan oleh perusahaan saat ini. Pengembangan teknologi membawa perubahan besar dalam sistem informasi akuntansi. Beberapa tren saat ini antara lain cloud accounting, yaitu data bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Otomatisasi akuntansi, yaitu mengurangi pekerjaan manual. Artificial intelligence, membantu analisis keuangan. Dashboard real time, monitoring kinerja keuangan. Contoh aplikasi modernnya yaitu Oracle NetSuite Cloud Accounting, Xero atau Zoho Books, SAP AI Finance. Namun perkembangan ini juga menimbulkan tantangan terutama terkait keamanan data karena informasi keuangan bersifat sensitif. Adapun studi kasus nyata dari Gojek. Perusahaan ini menggunakan sistem akuntansi berbasis cloud untuk mengelola data keuangan secara real time. Untuk menjaga keamanan data, perusahaan menggunakan enkripsi, backup otomatis, serta sistem keamanan berlapis guna melindungi data dari ancaman cyber. Setelah memahami tren dan isu terkini, tahap terakhir yang akan dibahas adalah evaluasi sistem informasi akuntansi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan sistem berjalan efektif dan efisien. Tujuan evaluasi adalah menilai kinerja sistem, mengidentifikasi kelemahan sistem, meningkatkan efisiensi operasional. Metode evaluasi meliputi audit sistem informasi, analisis biaya dan manfaat keputusan, kepuasan penggunaan sistem. Contoh tools evaluasinya ACL Analysis, Audit Sistem Informasi, SAP Audit Trail, dan Balance Sheet Scorecard. Adapun studi kasus nyatanya dari PT Astra International. Perusahaan melakukan evaluasi sistem ERP dan menentukan sistem berjalan lambat. Perusahaan melakukan upgrade server dan pelatihan ulang pengguna. Hasilnya, sistem menjadi lebih cepat, efisiensi meningkat, dan biaya operasional menurun. Setelah membahas seluruh komponen sistem informasi akuntansi, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan ini. Sebagai kesimpulan, sistem informasi akuntansi berbasis komputer memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan informasi keuangan perusahaan. Sistem yang terintegrasi, pengendalian internal yang baik, serta evaluasi berkelanjutan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengambilan keputusan manajemen. Demikian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu Neng Asiah SEME selaku dosen pengampu Sistem Informasi Akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat